Assalamualaikum, hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini kita akan belajar materi SBDP kelas 5, tema 3, subtema 3, yaitu batik. Namun, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa di-subscribe. Oke, kita lanjut ke materinya. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Maksudnya apa sih? Jadi, karya seni rupa daerah itu merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam itu adalah lilinnya ya, dan diproses dengan cara tertentu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri karya seni batik. Yang pertama, itu nanti kita akan belajar ciri-ciri batik tradisional dan batik modern ya. Jadi batik itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Oke, ciri-ciri batik tradisional. Yang pertama, coraknya itu memiliki makna yang simbolik. Lalu, umumnya bermotif ular, pagoda, geometri, serta barong. Dan warnanya itu cenderung gelap, misalnya hitam, coklat, kehitaman gitu, ataupun putih. Nah, motif batik ini merupakan ciri khas daerah asal. Jadi setiap daerah asal itu memiliki motif batik yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, ini contohnya. Ada dua contoh batik ini, ya kan? Di sini kan seperti terlihat di sini seperti pagoda ya. Lalu di sini terlihat seperti motif-motif hewan-hewan gitu atau enggak geometris gitu. Nah, ini itu contoh batik tradisional dari Malang. Yang ini namanya motif batik Malang dan yang ini adalah motif batik Rama. Oke. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri batik modern. Yang pertama adalah coraknya itu tidak memiliki makna atau simbol khusus anak-anak, jadi bisa bebas motifnya. Lalu umumnya itu bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga atau pemandangan alam dan sebagainya. Dan warnanya itu cenderung udah mulai bebas ya, nggak hanya coklat tapi bisa yang cerah-cerah seperti biru, merah, atau ungu. Dan motif batik ini bukan merupakan ciri khas dari daerah asal, jadi mereka bisa bebas membuat motif batiknya itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, ini contohnya. Di sini ada dua contoh kain batik, yaitu motif batik Cilacap dan motif batik Jombang. Nah, ini kan kalian bisa lihat sudah mulai ada yang modernnya. Dia di sini warnanya sudah mulai biru, lalu warnanya udah cerah. Dia menggambarkan di sini ada tumbuhan ya. Yang di sini juga ada buah-buah. Jadi nggak selalu menggambarkan ciri khas, tapi boleh beraneka ragam bentuknya. Oke, sekarang kita belajar teknik membatik. Pembuatan batik Indonesia itu cenderung masih sangat tradisional sekali ya anak-anak ya. Sekarang yuk kita cari tahu bagaimana cara membuat batik secara tradisional dan modern. Nah, ini kita belajar yang tradisional dulu. Yang pertama itu ada teknik batik cap. Teknik batik cap ini adalah salah satu teknik pembuatan batik yang dilakukan dengan cara pengecapan motif. Jadi kain-kain batik yang akan diberikan motif batik nanti akan dicap dengan alat bantu pengecapan yang terbuat dari bahan tembaga. Nah, biasanya proses ini itu memakan waktu 2-3 hari aja. Nah, ini nih contoh pengecapnya. Jadi itu tembaganya ini seperti gosokan ya, dia diisikan malam atau lilin, nanti tinggal ditempel begitu aja. Nah, seperti ini, sesuai dengan motifnya. Oke, udah paham? Yang kedua adalah teknik batik lukis. Teknik selanjutnya adalah teknik batik lukis.
Dalam melakukan teknik ini, biasanya motif batik akan dilukis secara langsung pada kain batik yang berwarna putih, yang nantinya akan menjadi kain batik bermotif cantik yang biasa kita kenal selama ini. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini bagus banget kan? Nah, ini dilukis. Nah, ini juga agak memakan waktu yang lama karena ini benar-benar dilukis dengan tangan. Jadi, pertama kita gambar polanya dulu. Setelah gambar polanya, barulah kita memakai kuas, tapi memakai tinta atau malam yang benar-benar digunakan untuk melukis. Jadi nanti batiknya ini tidak luntur. Nah, yang ketiga, ini masih yang teknik tradisional, yaitu teknik batik tulis. Teknik ini tergolong paling tradisional dan mempunyai kualitas tinggi sehingga membuat batiknya ini yang dihasilkan itu akan mahal harganya. Ya. Lalu penggunaan teknik batik ini juga bisa dikatakan yang paling lama prosesnya, bahkan bisa mencapai waktu dari 2-3 bulan hanya untuk mengerjakan satu kain batik saja anak-anak. Ini juga disebabkan pengerjaannya yang langsung dengan tangan kita sendiri sehingga menjadi sangat lama. Nah, di sini Ibu akan beritahu alat dan bahan membatik saat kalian menggunakan teknik batik tulis. Nah, yang pertama ini adalah anglo. Anglo ini adalah kompor. Jadi ini ada kompornya, ini ada wajannya. Nanti kompornya ini dinyalain, nanti keluar apinya, wajannya ini dipanaskan untuk memanaskan malam atau si lilin ini. Ini adalah istilahnya itu adalah krayon untuk membatiknya. Lalu setelah ini cair nanti malamnya, barulah nanti kita meletakkan kain yang berwarna putih itu ke dalam pemegang kain ini atau gawangan ini. Nanti dilemparkan di sini, kayak dijemur gitu, ya kan? Nanti yang membatiknya itu duduk sambil memegang canting ini. Nah, canting ini adalah alat untuk melukisnya. Jadi nanti malamnya yang udah cair itu diambil, dimasukkan ke lubang yang warna kuning ini. Lalu yang tajam ini adalah untuk melukis di kain putih tersebut, kayak gitu. Nah, jika kalian penasaran gimana sih cara membatik, kalian bisa loh anak-anak membatik. Jadi Ibu cerita sedikit. Dulu Ibu pernah ikut membatik di Museum Tekstil Jakarta. Nah, ini museum tekstilnya seperti ini. Ini ada di Jakarta loh anak-anak. Kalian bisa datang ke sana. Jadi pertama itu nanti kalian akan disuruh memilih pola. Setelah memilih pola, kalian akan menggambar pola tersebut. Nah, nanti kalau polanya sudah kalian gambar, nanti kalian juga bisa membuat memakai cantingnya ini untuk membatik di kain tersebut. Ini seru banget anak-anak. Dan selain kalian bisa membatik ini, kalian juga bisa berkeliling-keliling di sana. Di sana itu banyak banget motif batik dari seluruh Nusantara. Semua dipajang di sana. Jadi kalian bisa lihat betapa besarnya museum itu dan betapa bagusnya koleksi-koleksinya. Nah, setelah itu nanti kain yang sudah kita pola ini kan kita gambar ya. Setelah kita gambar, kita beri warna sama abangnya. Terus kalau udah diberi warna, nanti ini dijemur. Nah, kalau udah dijemur seperti ini boleh kita bawa pulang. Kalau kalian mau tahu alamatnya di mana, ini ada di Jalan Aibda KS, Tubun Raya nomor 2-4, RT 4 RW 2, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Kota Jakarta Barat di Jakarta. Oke. Ya, kamu kalau nanti sudah tidak pandemi lagi, silahkan datang ke sana. Kalian bisa ikut membatik di sana dan hasilnya bisa kalian bawa pulang. Nah, yang keempat ini adalah teknik batik yang modern, yaitu teknik batik sablon. Teknik yang terakhir dan teknik modern yaitu teknik mencetak dengan menggunakan mesin cetakan atau sablon. Pembuatannya tergolong lebih cepat, bisa dihitung dengan hitungan jam.
Nah, ini contohnya yang pakai sablon yang manual. Nah, kalau yang ini sudah pakai yang printing. Nah, karena ini jadi mereka itu sudah punya polanya terlebih dahulu di komputer atau di tempatnya itu, nanti baru diaplikasikan ke kainnya. Nah, ini tuh tergolong lebih cepat banget ya anak-anak, karena tinggal jalan-jalan aja, apalagi yang pakai mesin ini. Paham ya? Lalu kita akan belajar macam-macam motif batik Nusantara. Nah, yang pertama ini kalian pasti sering lihat, ini namanya batik ceplokan dari Yogyakarta. Lalu yang ini ada batik Megamendung dari Cirebon. Nah, yang ini nih batik Kawung dari Jawa Tengah. Sedangkan yang ini adalah batik Parang dari Solo. Ini sering banget kalian lihat ya anak-anak, contoh batik-batik ini, ya kan? Nah, kita lanjut. Di sini ada batik Bungo Jempa dari Aceh. Lalu ini ada batik Loreng Ondel-Ondel dari Jakarta. Nah, yang ini ada batik Singa Barong dari Bali. Sedangkan yang ini ada batik Rangkinang dari Padang. Nah, ini adalah semua contoh-contoh batik dari seluruh Nusantara. Oke, sudah selesai materinya anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan latihan. Latihan yang pertama adalah latihan 3.4, yaitu tuliskan ciri-ciri batik tradisional. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, ciri-ciri batik tradisional itu bagaimana. Lalu yang kedua, tuliskan ciri-ciri batik modern. Tadi juga udah Ibu jelaskan apa saja ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, ada berapa teknik membatik yang kamu ketahui? Ayo, ada berapa? Tadi udah Ibu jelaskan juga. Setelah kamu tulis angkanya di situ, nah, tuliskan apa aja, misalnya teknik ini, teknik ini, teknik ini, teknik ini, kayak gitu ya. Nah, kerjakan di buku tulis dan kirimkan ke classroom. Paham ya? Mudah kan? Semuanya ada. Lalu yang latihan 4.4-nya adalah gambarlah pada buku gambar A3 kalian salah satu motif batik yang kalian ketahui. Boleh yang ada di tayangan tadi atau kalian cari yang lain yang menurut kalian mudah. Terus kalian juga boleh cari di internet, tapi tidak boleh dibuatkan oleh orang tua ya. Kalian buat, lalu kalian boleh warnain, boleh juga enggak. Setelah udah jadi, foto karya kalian dengan kalian berpakaian sekolah. Jadi antara kalian dengan karya kalian tuh difoto berdua, lalu difoto kirimnya di classroom. Oke, sudah selesai deh materi hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton materi hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.